Iya, ketika pemerintah sudah memutuskan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu memikirkan biaya lagi untuk vaksin karena vaksin tersebut diberikan secara gratis. Pemerintah yang menanggung biayanya. Mengingat 1,2 juta vaksin Sinovac sudah tiba di Indonesia, saat ini kita tengah menunggu legislasi atau juga izin edar dari BPOM. Tinggal sedikit lagi sebagai langkahnya. Tapi pertanyaannya, masih ada tidak ya kegalauan-kegalauan masyarakat, keberatan-keberatan masyarakat karena sampai hari ini masih banyak informasi-informasi sumir yang beredar di masyarakat. Kita bahas yuk malam hari ini. Sudah hadir di sini Dr. Faris Nurwitya yang merupakan spesialis paru karena ini menjadi kabar baik untuk kita ketika kita sudah ada vaksin dan gratis pula. Dan juga sudah hadir anggota DPR kita tentu saja Nabil Harun, Komisi 9 DPR atau Gus Nabil. Assalamualaikum Gus Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah terlihat dan tersambung di sini Ibu Siti Nadia Tarmizi, jubir pemerintah terkait program vaksin COVID-19. Selamat malam Bu Siti Nadia. Selamat malam Pak Nabil, Dr. Faris. Ya, mungkin saya pertama kali kepada Ibu Siti Nadia, Bu, ini mengingat kita berterima kasih pemerintah sudah menggratiskan vaksin. Tapi per hari ini juga banyak isu-isu yang kemudian berkembang. Saya tidak bilang bahwa ada keberatan, tapi mulai dari ketika Cina membeli vaksin dari Pfizer, bahkan juga meskipun gratis, masih ada suara-suara agak bimbang untuk diberikan vaksin. Bagaimana Ibu sebagai jubir menanggapinya? Jadi Mbak Caca, terkait ini kan kita memiliki target untuk memvaksinasi ini adalah sebagai angka awal adalah sekitar 107 juta sasarannya, yang artinya kita akan membutuhkan kurang lebih 214 juta dosis vaksin. Dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan 214 juta dosis vaksin ini tidaklah mudah karena tentunya ada keterbatasan dari segi produksi maupun penyediaan di pasar global. Sehingga untuk itulah kemudian kita menetapkan ada 6 tentunya vaksin yang bisa digunakan di Indonesia ini. Dan diharapkan dengan lebih dari 1 jenis vaksin yang bisa kita gunakan untuk vaksinasi ini, kita bisa segera menyelesaikan vaksinasi pada tahun 2021 dengan tentunya angka yang sesuai dengan target yang kita harapkan. Baik Bu Siti Nadia, tapi khusus kita berbincang mengenai vaksin Sinovac ya karena sudah tiba ya. Seberapa yakin Ibu bahwa masyarakat itu semua sama bahwa mereka bersedia untuk divaksin Sinovac? Iya, jadi saya rasa yang harus kita pahami pertama dari 6 jenis vaksin yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ini sebenarnya ke-6 ini memiliki khasiat yang sama, mutu yang sama, dan keamanan yang sama. Sehingga tidak perlu tentunya masyarakat meragukan apakah satu jenis vaksin dengan vaksin yang lain berbeda. Nah, tentunya khusus untuk vaksin Sinovac, sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang perjalanan sebuah vaksin untuk bisa kemudian mencapai titik finish dan mendapatkan izin edar, tentunya kalau kita berbicara mengenai keamanan itu sudah pada uji klinis tahap 1, yang artinya kalau sebuah vaksin sudah masuk sampai dengan uji klinis tahap 3 berarti keamanannya itu sudah terjamin. Nah, yang kedua tentunya uji klinis tahap kedua ini akan terkait dengan efek samping pada populasi yang terbatas. Seperti itu. Oke, Dr. Faris, melihatnya dari sisi kesehatan seperti apa? Ada 6 jenis vaksin memang yang saat ini sudah disetujui. Tapi jangan sampai ada tendensi khusus untuk jenis vaksin tertentu. Bagaimana? Ya kan, ini sebetulnya perlombaannya soal evidence. Seberapa kuat evidence yang bisa ditawarkan oleh vaksin. Kalau bicara evidence itu berarti seberapa besar si vaksin ini telah tembus pada jurnal internasional bereputasi. Salah satu platform atau avenue terutama di planet ini misalnya kita sebutlah New England Journal of Medicine, NEJM. Itu jurnal paling bereputasi dan dia 10 Desember kemarin memang telah mempublikasikan vaksin yang dikeluarkan oleh Pfizer dan BioNTech dengan efikasi sebesar 95%. Kalau kita mau lihat secara adil harusnya yang 5 lainnya juga muncul di jurnal dengan tingkat rigorous yang sama dan itu saat ini belum. Jadi ini soal seberapa kuat evidence yang bisa ditawarkan. Overall kita bisa melihat polanya bahwa itu aman.
bahwa itu menawarkan pembentukan antibodi yang baik. Tapi apakah dia mampu secara seimbang memberikan perlindungan terhadap mencegah kematian, kemudian mencegah perburukan pneumonia, kemudian misalnya apakah seberapa lama antibodinya bisa bertahan. Itu kita belum menemukan head to head trialnya. Oke. Sekarang saya ke Gus Nabil. Gus Nabil, ini kan pemerintah sudah pasang badan lah ibarat terkait vaksin. Nggak usah mikirin biaya, semua digratiskan. Tapi apakah kemudian masyarakat tidak ada celah lagi untuk bertanya yang mana mereka mau, yang mana mereka merasa aman? Karena ya sudahlah kan diberi gratis, ya nggak usah kemudian bertanya lagi. Bagaimana Gus Nabil melihat memposisikan rakyat ini menerima vaksin seperti apa? Rapat kerja terakhir dengan Kemenkes, kemudian dengan Badan POM, dan kemudian dengan Bio Farma, kami meminta Badan POM dalam hal ini transparan dan terbuka dalam uji klinis tahap 3 ini. Jadi masyarakat bisa tahu dan mengerti bahwa vaksin itu aman untuk mereka. Mengenai soal jenis-jenis vaksin, ada yang Sinovac dan lain sebagainya, saya kira ini terkait dengan masalah produksi yang memang jumlahnya terbatas. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin justru menekankan bagaimana komitmen Komisi 9 kemarin mendorong supaya pemerintah itu bisa memberikan ruang anggaran yang cukup kepada vaksin produk dalam negeri atau vaksin merah putih. Oke, kalau melihat dari efektivitas dan mungkin kajian dari Komisi 9 terkait vaksin Sinovac yang saat ini juga sudah sampai di Indonesia, ini bagaimana Gus Nabil? Kami Komisi 9 masih menunggu hasil uji klinis dari Badan POM. Tentu itu yang akan menjadi rujukan bagi kita, bagi seluruh masyarakat dalam melihat bagaimana standar kualitas, mutu, dan keamanan vaksin. Oke, iya nanti saya ke Ibu Siti Nadia, mengingat berarti sebentar lagi kita tinggal menunggu waktu akan diberikan vaksin gratis ini. Mekanismenya seperti apa? Apakah masyarakat nanti tahu jenis vaksin apa yang diberikan kepada dirinya atau tidak? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kemudian saya kembali berbincang dengan Ibu Siti Nadia. Ibu Siti, meskipun memang digratiskan dan ada 6 jenis vaksin yang nanti akan diberikan untuk warga Indonesia pastinya, tapi masyarakat kita berhak tahu atau boleh tahu tidak Bu, jenis vaksin apa yang diberikan kepada dirinya? Entah itu Pfizer, entah itu Sinovac, ini bagaimana? Ya, tentunya ini adalah hak daripada masyarakat ya. Jadi nanti di dalam simulasi yang kita lakukan, nanti masyarakat akan diinformasikan tentang vaksin yang mereka akan dapatkan, dan tentunya nanti masyarakat akan tahu, karena kita tahu bahwa vaksin ini kan 2 kali dosis ya Mbak Caca ya. Jadi tentunya kalau dia mendapatkan misalnya jenis yang pertama adalah Sinovac, maka yang dosis kedua juga harus Sinovac, sehingga mereka harus tahu bahwa vaksin yang disuntikan ke tubuhnya itu adalah jenis vaksin yang mana. Oke, tapi bentuk edukasi seperti apa Bu yang dilakukan oleh tim Ibu untuk memberikan kepada masyarakat informasi bahwa jangan ada kebingungan, kegalauan, atau mungkin ada tendensi tertentu untuk jenis vaksin tertentu? Iya, tentunya kita juga melalui situs-situs resmi ya, baik itu situs Kementerian Kesehatan maupun juga melalui situs KPCPEN. Sebenarnya di awal sudah dilakukan sosialisasi dan informasi ya. Kedua, tentunya peranan media juga menjadi salah satu pemegang kunci untuk menyampaikan hal-hal yang tentunya tidak membingungkan masyarakat. Dan nanti sebenarnya kami sedang menunggu proses persetujuan. Pada saat proses persetujuan ini sudah kita dapatkan, tentunya berbagai strategi komunikasi akan dilakukan, termasuk juga sampai dengan tingkat RT, RW, bagaimana mensosialisasikan terkait vaksinasi COVID-19 ini. Oke, iya. Sekarang saya ke Gus Nabil. Gus Nabil, sebenarnya dengan banyaknya jenis vaksin yang kemudian saat ini sudah disahkan lah ya, dikatakan Kemenkes ada 6 jenis vaksin yang akan datang ke Indonesia. Tapi apakah ini juga menjadi celah bahwa masyarakat akan bingung, dan juga informasi ini kan banyak berkembang. Ada yang mengatakan jenis tersebut punya kekurangan dalam hal ini, jenis ini punya keunggulan dari ini. Jadi kemudian pilih-pilih vaksin nanti masyarakat, bagaimana? Saya yakin kuncinya ada pada bagaimana pemerintah memberikan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat. Misalnya, bagaimana pemerintah mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dalam mensosialisasikan vaksin ini. Karena
tidak bisa sendiri pemerintah, harus mengajak banyak pihak. Seperti kita tahu di awal-awal pandemi komunikasi pemerintah tidak terlalu baik. Maka kemudian harus menggandeng banyak tokoh masyarakat, kemudian elemen-elemen lain untuk mensosialisasikan ini dengan baik. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden, kepada pemerintah yang telah menggratiskan vaksin ini untuk rakyat. Artinya apa? Presiden sesuai dengan apa yang biasa disampaikan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Bagaimana dikatakan Ketua DPR RI. Oke, kalau misalnya saya ini sebagai masyarakat, mungkin Anda juga pemirsa seperti itu. Saya tahunya informasi ini dokter, asal dari negara mana saja vaksin itu, kandungan di dalamnya, efektivitas, saya tidak bisa sedalam itu. Tapi dari tenaga kesehatan bagaimana? Sudah cukup transparan tidak? Apalagi mungkin dengan vaksin yang sudah datang ke Indonesia, mengenai kandungan di dalamnya, efektivitas, positivity rate, bagaimana? Ya sebetulnya kan jenis-jenis platform vaksin itu udah lama dipelajari ya. Dan memang yang baru memang adalah teknologi RNA sama DNA. Dan untuk yang virus jenis yang dilemahkan atau yang dimatikan itu teknologi udah lama. Tapi kita melihat sekarang ada kita belajar baru soal dari Moderna, ya soal dari AstraZeneca gitu tentang plasmid. Nah, jadi pada prinsipnya sekarang semua pihak menunggu apa kata akhir dari Badan POM. Kalau Badan POM bilang setuju, maka kita taat sama sistem gitu, bahwa kita akan menggunakan apa yang disetujui oleh Badan POM. Tapi kami tidak ingin Badan POM ditekan untuk melicense atau menstempel persetujuan hanya gara-gara barangnya udah datang gitu. Tidak boleh, hal paling penting tetaplah ada efikasi, bukan soal gara-gara barangnya udah ada terus diberikan persetujuan. Nah, itu dari tenaga kesehatan pemirsa. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Ibu Siti Nadia, Bu, bagaimana kalau itulah yang kemudian dari tenaga kesehatan, BPOM bekerja benar-benar melihat secara baik tanpa kemudian mempertimbangkan ini barang udah datang dulu ke Indonesia. Iya, saya rasa ya Mbak Caca, kita meyakini bahwa Badan POM kita ini adalah salah satu Badan POM terbaik di dunia. Dan menurut saya itu asumsi daripada Dr. Faris ya, bahwa ada tekanan. Tentunya ini tidak ada tekanan dari pemerintah ya. Jadi kita baiknya tidak membuat asumsi yang kemudian nanti menjadi mislead. Tapi kami meyakini bahwa Badan POM adalah salah satu Badan POM terbaik di dunia. Dan kita yakin Badan POM adalah suatu institusi yang memang bekerja secara profesional. Dan yang kedua tentunya kami ingin mengatakan bahwa kalau kita melihat bagaimana negara Inggris yang di awal Desember melakukan vaksinasi, kita juga harus tahu bahwa tanda tangan kontrak untuk pengadaan vaksin itu dilakukan di bulan Juni-Juli. Jadi kurang lebih 5 bulan sebelum pelaksanaan itu sebenarnya sudah dilakukan komitmen itu. Jadi memang butuh proses untuk bisa mendatangkan vaksin. Dan ini pemerintah tidak ingin kehilangan kesempatan dan kehilangan waktu karena kita semua ingin keluar dari pandemi COVID-19. Oke, nanti saya ke Gus Nabil. Sebenarnya ada yang perlu dikaji tidak, Gus Nabil, mengenai alur terregistrasi dulu oleh BPOM atau barangnya baru didatangkan atau barangnya datang dulu nanti registrasinya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.